Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Karena saat ini saya sedang melakukan siaran pada malam hari. Selamat jumpa di channel saya, channel layanan pembelajaran bahasa Inggris daring. Sebelum saya melakukan penjelasan tentang materi kali ini, jangan lupa untuk pengembangan channel saya, lakukan like, share, dan subscribe. Semoga channel ini ke depan semakin mendapatkan tempat buat para pecinta bahasa Inggris. Pembelajaran bahasa Inggris ini diperuntukkan untuk level dasar dan juga umum atau siapapun yang menyukai bahasa Inggris dalam penguasaan pengetahuan. Kali ini materi yang akan dibahas adalah tentang bagaimana menghadapi soal ujian bahasa Inggris. Walaupun ini untuk lingkungan sendiri, tapi tidak menutup atau saya membuka kepada siapapun yang suka dengan bahasa Inggris. Langsung saja, pertama di sini kita akan membahas soal berupa soal pilihan ganda. Kita mulai dari soal nomor 1 sampai nomor 10 sampai nomor 9. Karena dibatasi dengan waktu, maka pembahasan ini akan dibatasi minimal 5 soal. Seandainya 5 soal dan waktu siaran sudah habis, tentu dengan berat hati saya menutup siaran ini. Ini ada sebuah contoh soal di mana bentuk soalnya adalah percakapan. Percakapan ini adalah dalam bentuk soal. Kita lihat sama-sama di sini yang berbicara Dad sama Dito. Good morning dear ayah ya. Di sini memang kalau kita menggunakan metode translate ya, mengartikan selamat pagi sayang, ini maksudnya kepada anak ya. Nah, ini dari sini sudah jelas yang diminta adalah jawaban good morning ya. Ingat, kalau greeting ya, sapaan, salam ya, salam berupa good morning, itu jawabannya adalah
dijawab dengan level yang sama, good morning lagi ya. Maka otomatis jawabannya adalah B ya. Ini jadi sudah mudah ya, soal seperti ini mudah. Kemudian yang kedua, jadi strategi menjawab soal kalau sudah tahu jawabannya dan yakin langsung saja ya, tidak usah dibaca semua gitu. Ingat di sini ada alokasi waktu sampai 90 menit. Ya, ini soal adalah tahun 2002. Ya. Langsung yang nomor 2 ini sama, bentuk soalnya adalah percakapan, berarti menguji tentang ungkapan ya. Untuk itu ungkapan yang telah dipelajari agar dipelajari dengan baik. Ungkapan untuk kelas 7 atau kelas umum ya, di sini saya walaupun ini untuk lingkungan sendiri tapi untuk umum juga ya. Jadi bahwa ungkapan yang pernah dipelajari itu silakan diingat-ingat, antara lain ungkapan sapaan ya, salam, sapaan, pamitan, ungkapan minta maaf, terima kasih dan lain-lain. Bisa mengenali ya dengan baik begitu. Di sini ada Mr. Ali dengan Siti. Ya, Mr. Ali berbicara, "Hai Nila, how are you?" Ya. Kalau dengan cara translate, "Hai Nila, apa kabar?" Siti menjawab, "Not too bad." Berarti ini formal ya. Jadi mengetahui siapa yang berbicara ini untuk mengetahui pembicaraan itu informal atau formal gitu ya. Not too bad, lumayan. Thank you sir. Thanks, and you sir. Nah, terima kasih, dan kamu. Nah, ini berarti yang sedang dipermasalahkan adalah jawaban and user itu, maksudnya apa, dan kamu bagaimana kabarnya begitu ya. Nah, ya. Jadi ini jawaban kabar. Jadi ungkapan kabar itu kalau ditanya mana? You're welcome, jelas tidak. Caranya seperti itu dibaca kalau sudah ketemu langsung ya. Untuk efisiensi waktu. You're welcome itu ungkapan terima kasih ya. Jadi di sini harus hafal ungkapan-ungkapan yang pernah dipelajari ya. Don't mention it, ungkapan terima kasih. Jadi AB tidak masuk. I'm fine thanks. Nah ini I'm fine too thanks. Saya baik-baik juga, terima kasih. Itu jawabannya C. Jadi langsung saja, nggak usah dibaca yang D ya kalau sudah ketemu jawabannya gitu. Ingat, cara mengerjakan soal adalah dihitung soal ada berapa, waktu ada berapa. Untuk itu satu soal harus dikerjakan ada berapa menit ya. Jangan sampai kita terpaku pada satu soal sehingga mengorbankan soal lain. Oke, masih mudah ya ini. Berikutnya masih soal conversation. Jadi conversation itu yang wajib diinikan adalah ungkapannya ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang pernah dipelajari itu harus hafal di luar kepala ya. Nah ini teacher dengan Dayu ya, guru dengan Dayu. Berarti ini kalau teacher ke Dayu informal, kalau Dayu ke teacher harus formal ya. Translate lagi, see you later Dayu, sampai jumpa. Ini ungkapan pamitan ya, sampai jumpa Dayu. Good luck with your English test. Selamat, semoga berhasil dengan tes bahasa Inggrismu. Nah, semoga berhasil ya dengan tes bahasa Inggrismu. Nah,
Di sini dayu berarti harus formal ya. Nah, ketelitian kita ini walaupun kalimatnya panjang, ini yang diminta, ini ketelitiannya walaupun panjang, jangan ini kan see you later, sampai jumpa dayu, see you later dayu. Di sini masih ada kalimatnya ya, good luck with your English test. Di sini ada sir, thanks. Ya. Ini berarti yang dipermasalahkan adalah ungkapan pamitan, jawaban ungkapan pamitan. Bukan good luck-nya ya, ini. Ya, karena di akhir kalimat berarti pamitan, maka ungkapan pamitan good morning itu salam, see you later. Nah, ini jawabannya B. See you later. Ya. See you later, sir. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih. Ya. Seperti itu. Yang lain nggak usah dibaca. Yang keempat, Mam sama Sinta ini ya. Good night. Have a nice dream. Selamat tidur ya. Ingat, good night walaupun seperti salam, tapi ini sebenarnya pamitan ya. Karena kalau selamat malam itu good evening ya. Nah, itu memang malam, tapi di sini penggunaannya adalah untuk berpisah ya. Pamitan maka selamat tinggal atau selamat tidur ya. Nah, selamat tidur, have a nice dream. Semoga mimpi indah. Nah, berarti di sini jawaban daripada selamat tidur itu, nah, tentu jawabannya harus sama ya. Kalau good night harus good night lagi. Good afternoon tidak masuk, see you tomorrow tidak masuk, goodbye tidak masuk, good night ya. Jadi kalau salam, sapaan berupa salam itu atau sapaan itu jawabannya rata-rata umumnya itu sama ya. Apa yang diucapkan ya, good morning ya good morning lagi ya, begitu. Ingat, rumusnya adalah sama. Itu ya, seandainya dengan cara translate itu mudah sekali ya, bahasa Inggris ini untuk menghadapi soal seperti ini atau soal pilihan ganda. Linda dengan Atin ya. This is the cake for you. I hope you like it. Wow, kata Atin, I like it. Nah, di sini ungkapan tentang kesukaan ya. Ya, jadi ada kata like di sini. Ini kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini ungkapannya ya. Kalau ada soal, boleh kita melihat jawabannya ya. Boleh kita melihat jawaban terlebih dahulu. Boleh ya. Thank you, itu terima kasih. Sorry, minta maaf. You are so kind itu kamu sangat baik. How do you do itu untuk berkenalan. Nah, semuanya beda ya. Semuanya ini beda. Ya. Nah, di sini kalau dilihat dari percakapannya diartikan ini kue untukmu. Saya harap kamu menyukainya. Berarti ada orang berbuat baik kepada kita, memberikan kue ya. Nah, ungkapan yang tepat adalah ungkapan terima kasih. Nah, itu caranya seperti itu.
ya. Jadi ini menguji tentang situasi atau kondisi seperti ini, ungkapan apa yang kita gunakan, ya. Kondisinya diberi makanan, ya tentu terima kasih, nah gitu. Nomor 6, Andi dengan Sani, ya. Can I borrow your ruler? Sure, ya, it is. Diartikan, ya. Dapatkah saya meminjam penggarismu? Tentu ini penggarisnya. Thank you. Nah, udah seperti ini berarti yang ditanyakan adalah jawaban ungkapan terima kasih, ya. Maka yang pertama tidak masuk. Don't forget it. You're welcome. Ada B dengan C. Fine. Itu apa kabar, ya? Jadi tinggal B dengan C. Nah, ini mungkin yang bagian B ini sebagai pengicuh, ya. Karena kalau ungkapan terima kasih itu forget it, ya. Lupakan sajalah gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat ungkapan terima kasih itu you're welcome. C, ya, hati-hati dengan soal seperti ini, ya. Jawaban terima kasih itu banyak, ya. It's alright, forget it, it's okay. Makanya harus hafal, ya. Never mind, it doesn't matter, itu termasuk ungkapan terima kasih. Oke, Wisnu dengan Nathan. I'm sorry, I have lost your book. Nah, ini berarti ungkapan minta maaf. Jawabannya tentu memaafkan, ya. Nah, you're welcome itu terima kasih. Don't forget it, jangan lupa itu bukan, ya. Nah, you are so kind, kamu amat baik juga bukan, ya. Itu ungkapan terima kasih. No problem lah, nggak usah, tidak ada masalah, tenang aja, no problem, ya. Itu jawaban meminta maaf. Yang kedelapan, good morning mom, good morning Andri, ya. Selamat pagi bu, selamat pagi Andri. Why are you late? Mengapa kamu terlambat? Nah, ditanya mengapa kamu terlambat, berarti ini melakukan kesalahan, ya. Jadi kalau seperti ini percakapan itu kadang-kadang mempermasalahkan situasi, ya. Nah, ini situasi. Kalau situasi begini berarti situasi bersalah, maka jawabannya adalah meminta maaf. I'm sorry. Yang lain nggak usah dilihat, ya. Itu. Jadi ingat-ingat, ya, cara menjawabnya seperti itu. Selain translate, juga ungkapannya dihafalkan, ya. Kemudian kondisinya juga harus diingat, ya, gitu. Situasi percakapan itu. Kemudian berikutnya ini pertanyaan berupa reading, ya. Pertanyaan berupa reading ini baru nomor 9. Sampai nomor 9 dulu, nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya, tentu nomor 10. Kalau ada soal reading yang kita lakukan, apa? Informasi umum dengan informasi khusus. Kalian boleh membaca teks sepintas saja, ya. Boleh membaca teks, melakukan mencari intisari bacaan, ya. Kalau ada bacaan kayak begini, ini berarti introducing, ya, memperkenalkan diri, ya. Nah, itu gagasan utamanya, boleh, ya. Gagasan utama daripada teks ini. Boleh melakukan seperti itu, ya, melakukan peninjauan kepada teks, ya. Dilihat dulu, oh ini memperkenalkan diri, ya.
Kalau perkenalan diri itu pengetahuan yang kamu miliki apa? Biasanya identitas ya. Nah, itu kan. Jadi jangan terlalu lama dibaca ya. Nah, langsung aja ke pertanyaan. Nah, ingat-ingat dalam menjawab soal adalah dalam teks itu ada informasi umum, ada informasi khusus. Kita lihat pertanyaan pertama. Where does Nina study? Di mana Nina belajar? Itu cara mengartikan ya. Jadi dasnya nggak usah dilihat. Di mana Nina belajar? Dia belajar. Nah, ini ya. Dia belajar di. Nah, kayak begini berarti informasi khusus ya, karena ini ada di teks ya. Kalau ada di teks berarti yang kita butuhkan adalah kata kunci. Kalau pertanyaan seperti ini ya, kata kuncinya adalah study, belajar. Kemudian pertanyaannya ini mencari informasi tempat. Nah, lakukan baca teks secara teliti dari awal ya. Hi, I'm Nina. Saya Nina. My full name is Nina Ayuning Tias. Nama lengkap saya Nina Ayuning Tias. I was born in Bali. Saya dilahirkan di Bali. Ingat kata kuncinya belajar. Belum ada ya, belum ketemu. September 17, 2005. Belum. I study. Nah, ini kata kunci study sudah ketemu ya. I study. Kalau sudah ketemu, silakan dipelajari secara teliti ya. Saya belajar di SMP Harapan Bangsa. Nah, saya siapa? Nina ya. Sayanya ini ingat belajar referen ya. Jadi kata ganti, saya ini orang yang berbicara, berarti ya Nina itu ya. Nah, saya Nina. Nah, berarti itu jawabannya. Teman-teman yang ditanya tempat mana? SMP Harapan Bangsa. Ini tempatnya SMP Harapan Bangsa. Ada nggak SMP Harapan Bangsa? Jawabannya adalah B. Nah, itu cara menjawab soal yang berupa informasi khusus karena ada di teks, maka yang dibutuhkan adalah kata kunci. Itu ya langkah-langkahnya. Demikian channel ini memberikan layanan pengetahuan bahasa Inggris dalam menjawab soal-soal strateginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sukses selalu dari kami di sini.